Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Zaman sekarang tuh kalau beli handphone baru, mau yang murah, mau yang mahal, rata-rata udah nggak dikasih headset lagi. Kayak misalnya kan Realme C11 kemarin nih. Waktu saya dapat, dibuka boxnya, nggak dapat headset di dalamnya. Ya, jadi kita mesti beli headset baru ataupun pakai headset yang lama. Nah, daripada beli earphone kabel, zaman sekarang kan mendingan beli TWS earphone Bluetooth. Sekarang juga TWS earphone Bluetooth tuh harganya udah nggak mahal lagi. Iya, sekitar 300 ribuan juga udah banyak yang jual. Salah satu contohnya adalah ini, yang saya pakai. Realme Buds Q. Harga flash sale cuma 349.000 sob. Kamu bisa lihat di deskripsi video, di situ ada link untuk cek harga terupdate-nya. Kali aja dapat harga lebih hemat. Dan di harga segitu, Realme Buds Q ini udah punya spesifikasi yang cukup mumpuni sih. Kayak daya baterainya hingga 20 jam. Ini gabungan ya, antara masing-masing earbud sama charging case. Terus juga punya 10 mm bass boost drive, udah super low latency 119 ms, koneksi secara instan, ultra light body cuma 3,6 gram, dan didesain oleh Jose Levi. Bacanya gimana ya? Jose Levi, Jose Levi, ya gitulah pokoknya. Buat yang nggak tahu dia siapa, ini orang adalah desainer terkenal yang pernah ngedesain tas mewah Hermes. Di dalam box komersialnya kita akan dapetin perangkat Realme Buds Q. Terus juga ada buku panduan sekaligus kartu garansi. Dapat juga kabel charger pendek sekitar 20-30 cm kali ya panjangnya. Dan silicone ear tips ukuran S dan L, karena ukuran M-nya udah terpasang secara default dari sananya. Nah, yang saya punya ini warna Pebble Black. Ada juga sih warna Pebble White dan Pebble Yellow. Pebble itu batu kali kalau nggak salah ya. Desainnya mirip batu kali juga sih. Desain inspirasi dari alam gini emang cakep ya. Apalagi yang desain ini Jose Levi yang pernah jadi desainer tas mahal Hermes. Berarti nih ongkos desainnya mahal nih. Body charging case-nya berbahan polikarbonat dengan finishing matte, jadi nggak kotor, nempel-nempel sidik jari kalau kebanyakan dipegang. Di bagian depan ada LED indikator untuk kapasitas baterai yang nyala warna merah kalau lagi di charge dan warna hijau kalau charge-nya udah penuh. Sementara di belakang ada port micro USB untuk pengisian daya. Nah, tutup dari charging case-nya ini juga udah magnetik dan kencang banget daya tarik magnetnya. Jadi aman, tutupnya nggak sengaja kebuka kalau lagi ditaruh di tas ataupun jatuh dari atas meja nggak sengaja. Sementara untuk masing-masing earbuds-nya juga terbuat dari material polikarbonat dengan finishing matte yang nggak glossy. Tapi pada bagian tas sensor areanya dibuat glossy dengan imbuhan logo Realme, jadi kelihatan cukup keren sih. Oh iya, masing-masing earbuds-nya ini punya kapasitas baterai 40 mAh dan bisa memutar musik hingga 4,5 jam. Ya, kalau disetel di volume 50%. Terus charging case-nya juga punya kapasitas baterai 400 mAh yang mampu ngisi lebih dari 4 kali pengisian. Jadi kira-kira nih, total Realme Buds Q ini bisa nemenin kita sehingga 20 jam penggunaan. Ya, tapi balik lagi sih, daya tahan baterainya ini kan tergantung penggunaan ya sob. Makin kencang volume dan makin jauh jarak dari sumber suara, ya makin cepat pula baterainya habis. Dan seandainya kalau udah lowbat nih, kira-kira butuh waktu sekitar 2 jam lah untuk ngisi baik earbuds maupun charging case-nya sampai penuh 100% sob. Untuk praktek penggunaan ya sob, pada saat dipakai kayak gini tuh ya berasa nyaman ya di kuping. Fitnya tuh terasa pas. Dan juga untuk ear tips-nya ini yang saya pakai ini yang ukuran M ya, ukuran standarnya. Tapi kalau misalkan menurut kamu kegedean atau menurut kamu kekecilan, kamu bisa ganti aja ear tips-nya. Mau pakai yang S atau pakai yang L. Kan di dalam kotak penjualannya juga dikasih cadangannya. Dan pada saat dipakai kayak gini juga isolasi suara dari sekitar tuh cukup bagus ya. Jadi nggak disaranin untuk dipakai sambil berkendara. Bahaya sob. Untuk sistem kendalinya juga udah sistem sentuh. 2 kali tap untuk pause play lagu atau angkat telepon. 3 kali tap untuk skip lagu. Dan tap tahan sebentar dua-duanya kayak gini untuk masuk ke mode gaming. Pada saat gini nih, agak lama nanti akan ada suara kayak mobil mesinnya di starter, dinyalain. Tapi bisa kamu setting sendiri sih untuk fungsi tabnya jadi buat apa. Caranya gampang, install aja aplikasi Realme Link di smartphone kamu yang pairing sama Realme Buds Q. Terus kamu atur deh, mau jadi apa tuh fungsi tabnya. Pas dipakai buat nonton video, delaynya nyaris nggak berasa nih. Tapi kalau dipakai buat mobil gaming, ya udah lumayan sih delay-delay tipisnya. Tapi masih bisa lah kalau mau mabar pakai Realme Buds Q ini. Masih aman kalau kamu lagi pengen push rank, tapi dengan suara kencang yang nggak mengganggu orang-orang sekitar kamu. Masih bisa lah. Kalau untuk tuning suaranya sendiri, Realme Buds Q ini menurut saya cenderung balance ya. Treble, vokal maupun bassnya tuh powernya cukup. Sama-sama kuat dan voice clarity-nya juga udah cukup banget. Cukup detail. Nah, kalau buat kamu yang suka dengerin musik jedar-jeduk, musik yang bassnya kenceng, Realme Buds Q ini enak banget dipakainya. Karena bassnya tuh cukup nonjok ya, cukup punchy, cukup dalam bassnya, tapi nggak ngeganggu baik treble maupun vokal, nggak bikin suara berasa mendem.
Pokoknya kalau dengerin musik dangdut bisa banget nih bikin joget. Oh iya, Realme Buds Q ini punya rating IPX4 jadi tahan keringat dan aman dipakai buat fitness ataupun olahraga lainnya yang bikin banyak berkeringat. Aman nggak akan rusak karena keringat kamu banjir, yang penting jangan diajak berenang. Ini tahan keringat, bukan tahan celup. Dan salah satu fiturnya bikin nyaman tuh ini, auto pairing. Jadi nih, kalau earbuds-nya kita keluarin dari charging case-nya kayak gini, langsung otomatis nyambung ke HP yang udah pernah kita pairing sebelumnya. Terus kamu juga bisa pakai sebelah aja, mau kiri aja atau kanan aja. Buat telepon-teleponan juga noise cancellation-nya bekerja dengan cukup bagus sob. Kalau kamu lagi di tempat yang agak berisik, lawan bicara kamu tetap bisa dengar suara kamu dengan cukup jelas. Jadi cukup nyaman telepon-teleponan. Walaupun kalau saya pribadi, saya lebih suka ngangkat telepon kayak gini daripada pakai earphone. Karena orang pasti pada ngeliatin, itu ngomong sendiri apa ngomong sama telepon sih? Ya overall, Realme Buds Q ini dengan harga 349.000 udah cukup memenuhi kebutuhan audio nirkabel. Kalau menurut saya, kalau menurut kamu gimana sob? Coba komentar. Dan segitu dulu aja videonya, Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Satu aja. Biar lebih awet baterainya.